Pasar truk pickup sedang booming dan Jepang telah memutuskan untuk mengambil langkah berani. Mereka tidak datang untuk berimprovisasi. Mereka datang untuk merebut kembali pangsa pasar dari merek-merek Tiongkok dengan mesin yang tak terkalahkan dan harga yang gila. Selamat. Jika Anda mengira truk pickup Jepang yang bagus itu tidak terjangkau, bersiaplah untuk terkejut. Hari ini kita akan melihat 13 truk pickup yang paling dinantikan di tahun 2026. Perhatikan posisi nomor 1, karena itu adalah model ikonik yang harganya kurang dari $10.000. Mari kita mulai. Nomor 13, Mazda BT 52026. Mazda BT 52026 adalah saudara kandung yang elegan dari Isuzu D-Max. Ia berbagi platform dan mesin, tetapi memiliki kepribadian yang sepenuhnya berbeda. Mazda berfokus pada penyempurnaan, sementara Isuzu memprioritaskan ketangguhan murni. Ia menggunakan mesin diesel 3,0 liter yang sama yang menghasilkan 190 tenaga kuda dan torsi 450 Nm. Tetapi Mazda menyetel suspensi dan peredam suara untuk memberikan pengalaman berkendara yang lebih premium. Interiornya lebih halus dengan material sentuhan lembut, aksen krom dan layar sentuh 10 inci. BT50 adalah pickup yang ingin bekerja tetapi juga terasa nyaman saat melakukannya. Harganya sedikit lebih tinggi daripada D-Max. Harganya mulai dari $40.000 dan yang dilengkapi penuh mencapai $55.000. Perbedaan harga tersebut dibenarkan oleh kualitas finishing dan feature teknologi yang lebih baik. Mazda menggunakan rekayasa Isuzu yang telah terbukti, tetapi menambahkan sentuhan desain Jepang kontemporer. Bagian depan memiliki ciri khas berupa grill khas merek tersebut, dan garis sampingnya lebih aerodinamis. Kapasitas muatan dan daya tariknya hampir identik dengan D-Max, muatan 1 ton dan daya tarik 3.500 kg. Transmisi otomatis 6 percepatan bekerja dengan halus, dengan perpindahan gigi manual yang cepat dalam mode sport. Pelanggan BT50 pada umumnya menghargai keandalan mekanis Isuzu, tetapi menginginkan tampilan yang lebih canggih. Mobil ini ideal untuk kontraktor, arsitek, dan insinyur yang membutuhkan pickup yang mumpuni dan juga menampilkan citra profesional. Nomor 12, Honda Ridgeline 2026. Honda Ridgeline 2026 terus menonjol di pasar yang didominasi oleh truk dengan rangka sasis tangga. Ridgeline menggunakan platform unibody yang sama dengan Honda Pilot, menawarkan pengendalian yang halus dan mirip SUV. Mesinnya adalah V6 3,5 liter yang menghasilkan 280 tenaga kuda dan torsi 362 Nm. Transmisi otomatis 9 kecepatan bekerja dengan sistem penggerak semua roda cerdas yang mendistribusikan daya sesuai kebutuhan. Kapasitas muatannya adalah 500 kg dan kapasitas penariknya mencapai 2.250 kg. Angka-angka ini lebih rendah daripada pickup tradisional, tetapi cukup untuk sebagian besar pengemudi perkotaan dan pinggiran kota. Kekuatan Ridgeline terletak pada kenyamanan berkendara, efisiensi bahan bakar, dan pengendalian di jalan raya. Interiornya luas dan nyaman, menampilkan teknologi Honda yang telah terbukti. Bak kargonya inovatif. Kompartemen penyimpanan di bawah lantai yang sempurna untuk peralatan dan perlengkapan olahraga. Pintu belakang memiliki mekanisme pembukaan ganda. Pembukaan samping tradisional atau pembukaan ke bawah. Inovasi yang praktis. Harganya mulai dari $42.000 dan Black Edition mencapai $50.000. Ridgeline tidak bersaing dengan Hilux dalam pekerjaan berat. Ia bersaing dalam gaya hidup. Pelanggan tipikalnya adalah para profesional yang menggunakan pickup ini untuk perjalanan akhir pekan, proyek rumah, dan sesekali menarik beban. Suspensi independen pada keempat rodanya menyerap guncangan lebih baik daripada sasis kaku. Honda tetap setia pada konsep pickup yang beradab dan menolak untuk meniru formula tradisional. Tempat ke-11, Toyota Tacoma 2026. Toyota Tacoma 2026 merupakan pembaruan generasi yang mempertahankan esensi dari pickup petualangan. Tacoma adalah tolok ukur di pasar Amerika Utara
untuk pickup ukuran menengah yang mumpuni di medan off-road. Mesin barunya adalah 4 silinder turbocharged 2,4 liter yang menghasilkan 278 tenaga kuda dan torsi 430 Nm. Tersedia juga pilihan mesin V6 hybrid 3,5 liter dengan 326 tenaga kuda dalam sistem gabungan. Transmisi otomatis 8 kecepatan, dilengkapi dengan transmisi manual 6 kecepatan pada versi tertentu. Versi TRD Pro mempertahankan status legendarisnya dengan suspensi Fox, peredam kejut udara depan, dan diferensial belakang yang dapat dikunci. Kapasitas penariknya adalah 3.500 kg, dan kapasitas muatannya adalah 680 kg. Interiornya telah didesain ulang dengan layar 14 inci dan klaster instrumen digital 12 inci. Sistem multimedia audio Toyota menawarkan konektivitas penuh. Harga mulai dari $38.000 Amerika Serikat dan TRD Pro melebihi $60.000 Amerika Serikat. Tacoma tidak berusaha menjadi yang termurah. Ia berupaya menjadi yang paling mumpuni, andal, dan tahan lama. Ia mempertahankan sasis rangka tangga, suspensi yang kokoh, dan sudut pendekatan dan keberangkatan yang luas. Pelanggan Tacoma pada umumnya adalah penggemar off-road dan petualang yang membutuhkan pickup yang dapat mengikuti mereka dalam kondisi ekstrim. Komunitas Tacoma kuat dan aksesori aftermarket mudah didapatkan. Nilai jual kembali terbaik di kelasnya berkat reputasi Toyota dan loyalitas pemiliknya. Tempat ke-10, Isuzu D-Max 2026. Isuzu D-Max 2026 adalah evolusi dari truk kerja yang serius dan berorientasi industri. Mesin diesel 3,0 liter menghasilkan 190 tenaga kuda dan torsi 450 Nm dengan daya tahan legendaris. Isuzu adalah spesialis mesin diesel dengan pengalaman puluhan tahun di truk komersial. D-Max menerapkan keahlian tersebut ke segmen pickup sehari-hari. Sasis rangka tangga diperkuat, dan suspensi pegas daun belakang mampu menangani muatan hingga 1 ton penuh. Kapasitas penarik mencapai 3.500 kg, angka yang terhormat di segmen ini. Transmisi otomatis 6 kecepatan halus dan efisien, dengan opsi manual tersedia di pasar tertentu. Sistem penggerak 4 roda menggunakan pola perpindahan elektronik dengan diferensial belakang yang terkunci. Interior fungsional tanpa kemewahan yang tidak perlu. Layar 9 inci cukup untuk fungsi-fungsi penting. AC-nya bertenaga dan jok yang tahan lama mudah dibersihkan. Harga kompetitif dimulai dari $38.000 dan versi teratas mencapai $50.000. Isuzu menawarkan garansi diperpanjang dengan perawatan yang termasuk dalam beberapa servis pertama. Pelanggan D-Max tipikal adalah pekerja konstruksi, petani, atau pengangkut barang yang membutuhkan kendaraan kerja yang andal. Konsumsi bahan bakar efisien untuk truk kerja 8 liter per 100 km dalam berkendara campuran. Isuzu mempertahankan desain konservatif karena pelanggannya memprioritaskan fungsi daripada bentuk. D-Max tidak muncul di majalah mewah. Ia muncul di lokasi konstruksi di mana ia benar-benar dibutuhkan. Tempat ke-9, Mitsubishi L 200. Triton 2026. Mitsubishi L 200. Triton 2026 merupakan desain ulang total yang mengubah citra merek. Sasis baru lebih kaku, dan suspensi yang ditingkatkan memiliki jarak tempuh yang lebih besar. Mesin diesel twin turbo 2,4 liter menghasilkan 200 tenaga kuda dan torsi 470 Nm. Torsinya melampaui Hilux, sebuah fakta yang jarang diketahui orang. Transmisi otomatis 6 kecepatan menawarkan perpindahan gigi yang cepat dan halus. Sistem penggerak 4 roda Super Select memiliki 4 mode berkendara, termasuk 4 tinggi dan 4 rendah. Desain eksterior agresif dan berotot dengan garis-garis tajam dan lampu depan LED terpisah. Interior yang ditingkatkan menggunakan material berkualitas lebih tinggi daripada generasi sebelumnya dan dilengkapi layar sentuh 9 inci.
Kapasitas muatannya 950 kg dan kapasitas penariknya mencapai 3.100 kg. Harganya mulai dari 30.000 untuk versi dasar dan mencapai 45.000 untuk versi yang dilengkapi fitur lengkap. Mitsubishi memposisikan L200 sebagai alternatif terjangkau untuk Hilux dan Ranger tanpa mengorbankan kemampuan. Pelanggan L200 mencari nilai. Mereka menginginkan pickup yang mumpuni tanpa harus membayar harga premium merek tersebut. Mitsubishi menawarkan garansi 5 tahun per 100.000 km yang menumbuhkan kepercayaan pada produk tersebut. Suspensi disetel untuk keseimbangan antara pekerjaan dan kenyamanan sehari-hari. L200 telah melangkah lebih jauh dari sekadar bermain aman. Pada tahun 2026, L200 akan mengejutkan dan membuat lebih dari satu orang mempertimbangkan kembali apakah Hilux benar-benar satu-satunya pilihan Jepang yang layak. Nomor 8. Subaru Baja 2026. Subaru Baja 2026 menandai kembalinya pickup yang khas yang telah lama ditunggu-tunggu. Subaru mengkonfirmasi kembalinya Baja dengan konsep pickup petualangan dan gaya hidupnya. Mesin boxer turbocharged 2,4 liter menghasilkan 270 tenaga kuda dan torsi 375 Nm. Penggerak semua roda simetris hadir sebagai standar pada semua versi, sebuah keunggulan khas Subaru. Sistem X-Mode mengoptimalkan traksi di medan yang menantang seperti salju, lumpur, dan pasir. Desainnya kompak dan lincah, sempurna untuk penggunaan perkotaan dengan kemampuan off-road yang mumpuni. Bak pickup terintegrasi ke dalam desain dengan panjang sedang yang cukup untuk muatan rekreasi. Kapasitas muatannya 600 kg dan kapasitas penariknya 2.000 kg. Interiornya khas Subaru. Fungsional dengan teknologi yang telah teruji dan layar 11 inci. Kursinya nyaman, posisi mengemudinya tinggi, dan visibilitasnya sangat baik. Perkiraan harga dimulai dari 34.000 dan versi Wilderness mencapai 48.000. Baja tidak bersaing dengan pickup kerja tradisional. Ia bersaing di segmen gaya hidup dan petualangan. Pelanggan Baja yang khas adalah petualang perkotaan yang membutuhkan keserbagunaan, bukan ruang kargo yang sangat besar. Pesaing langsungnya adalah Ford Maverick dan Hyundai Santa Cruz. Subaru memiliki keunggulan reputasi keandalannya dan penggerak semua roda yang legendaris. Perawatan terjangkau dan konsumsi bahan bakar wajar, 9 liter per 100 km. Baja menghidupkan kembali konsep aslinya, yang diperbarui untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Subaru bertaruh pada ceruk pasar pickup kompak dan serbaguna yang sedang berkembang. Nomor 7. Nissan Navara 2026. Nissan Navara 2026 adalah versi internasional dari Frontier dengan penyesuaian regional. Navara populer di Eropa, Asia, dan Afrika, pasar yang menghargai efisiensi dan daya tahan. Mesin diesel twin turbo 2,3 liter menghasilkan 190 tenaga kuda dan torsi 450 Nm. Tersedia juga pilihan mesin bensin 2,5 liter dengan 165 tenaga kuda, tergantung pasar. Transmisi otomatis 7 kecepatan dilengkapi dengan transmisi manual 6 kecepatan. Penggerak 4 roda menggunakan sistem elektronik dengan pengunci diferensial. Sasis rangka tangga kokoh, dengan pegas daun di bagian belakang dan lengan ayun ganda di bagian depan. Kapasitas muatannya 1 ton, dan kapasitas penariknya 3.500 kg. Interiornya fungsional dan ergonomis, dilengkapi layar sentuh 8 inci dan sistem navigasi. Nissan menargetkan Navara di pasar negara berkembang di mana keandalan dan harga sangat penting. Harga bervariasi menurut wilayah tetapi dimulai dari $28.000 di pasar yang kompetitif. Navara berbagi komponen mekanisnya dengan Renault Alaskan dan Mercedes X-Class berkat aliansi Renault-Nissan. Konsumsi bahan bakar efisien, 7,5 liter per 100 km dengan mesin diesel. Perawatan murah dan suku cadang tersedia secara global. Pelanggan Navara yang umum adalah pemilik usaha kecil atau pengemudi truk yang membutuhkan pickup yang andal dan ekonomis. Nissan menawarkan versi yang lebih sederhana untuk pekerjaan dan versi yang dilengkapi lengkap untuk penggunaan keluarga.
Navara adalah bukti bahwa teknik Jepang dapat beradaptasi dengan beragam pasar. Nomor 6. Toyota Hilux GR Sport 2026. Toyota Hilux GR Sport 2026 adalah versi sporty dari pickup legendaris ini. Gazoo Racing, divisi motorsport Toyota, menerapkan keahlian balapnya pada Hilux. Mobil ini memiliki mesin diesel 2,8 liter yang sama dengan 200 tenaga kuda, tetapi torsinya ditingkatkan menjadi 480 Nm. Suspensi sportnya mencakup peredam kejut Bilstein dan pegas yang diperkuat. Batang penstabil yang lebih tebal mengurangi kemiringan bodi di tikungan. Ban segala medan 18 inci memiliki pola tapak yang agresif. Eksteriornya khas dengan bumper unik, grill GR Sport, dan stiker samping. Interiornya menawarkan jok sport dengan trim Alcantara, aksen merah, dan setir berdesain flat bottom. Cluster instrumen digital 12 inci menampilkan informasi performa. Kapasitas muat dan penariknya identik dengan Hilux standar, 1.350 kg. Harga premium dimulai dari Rp55.000 untuk eksklusivitas dan performanya. GR Sport bukan untuk pekerjaan ekstrim, tetapi untuk berkendara penuh semangat di berbagai medan. Pelanggan tipikalnya adalah penggemar Toyota yang menginginkan Hilux dengan kepribadian sporty. Hilux GR Sport menjembatani kesenjangan antara truk kerja dan mobil sport petualangan. Penanganan di jalan raya terasa jauh lebih baik dibandingkan Hilux standar. Di luar jalan raya, ia mempertahankan kemampuannya tetapi menambah kesenangan berkendara. Toyota memperluas lini GR ke model-modelnya yang paling populer sebagai strategi pemasaran yang efektif. Tempat kelima. Toyota Hilux Hybrid 2026. Toyota Hilux Hybrid 2026 menghadirkan elektrifikasi pada kendaraan ikonik yang tangguh ini. Toyota mempertahankan mesin diesel 2,8 liter, tetapi menambahkan sistem hybrid ringan. Motor listrik membantu akselerasi dan memulihkan energi selama pengereman. Output gabungan adalah 230 tenaga kuda dan torsi 490 Nm. Sistem hybrid mengurangi konsumsi bahan bakar sebesar 15% dan meningkatkan respons akselerasi. Baterai yang lebih kecil tidak mengurangi ruang kargo atau kapasitas penarik. Kapasitas muatan 1 ton dan kapasitas penarik 3.500 kg tetap sama. Transmisi otomatis 8 kecepatan dioptimalkan untuk bekerja bersama dengan motor listrik. Pickup hybrid Toyota ini mempertahankan semua kemampuan kerjanya dan menambah efisiensi. Harga mulai dari $48.000 untuk versi hybrid dan $55.000 untuk versi lengkap. Investasi tambahan ini akan terbayar melalui penghematan bahan bakar dalam penggunaan tugas berat. Pelanggan Hilux Hybrid pada umumnya adalah bisnis atau armada yang ingin mengurangi biaya operasional dan emisi. Sistem hibrida Toyota telah terbukti handal di jutaan kendaraan selama beberapa dekade dengan keandalan yang terjamin. Perawatannya mirip dengan Hilux konvensional, dan baterainya memiliki garansi 8 tahun. Hilux Hybrid adalah jawaban Toyota terhadap peraturan emisi yang ketat sambil tetap mempertahankan esensi truk kerja. Beberapa Puritan mempertanyakan perlunya hibrida pada Hilux, tetapi sebagian besar mengakui hal itu sebagai evolusi yang cerdas. Toyota memimpin elektrifikasi pickup sementara para pesaing masih dalam tahap perencanaan. Nama Hilux berarti tak terkalahkan, dan hibrida ini memenuhi janji tersebut dengan menambahkan efisiensi modern. Tempat keempat, Toyota Hilux Electric 2026. Toyota Hilux Electric 2026 adalah eksperimen berani di wilayah yang belum dipetakan. Toyota menghadirkan Hilux listrik sepenuhnya dengan baterai 59 kWh. 2 motor listrik, 1 per poros, menyediakan penggerak semua roda permanen. Output gabungannya adalah 180 tenaga kuda dengan torsi instan 400 Nm. Perkiraan jarak tempuh adalah 240 km dalam penggunaan campuran. Ini bukan pickup untuk perjalanan jauh, tetapi lebih untuk pekerjaan khusus di rute yang dapat diprediksi. Kapasitas muatannya adalah 800 kg,
dan kapasitas penariknya adalah 2000 kg. Angka-angka ini lebih rendah daripada Hilux diesel, tetapi cukup untuk aplikasi perkotaan. Pengisian cepat 50 kW mengembalikan 80% baterai dalam 1 jam. Pengisian daya rumah standar membutuhkan waktu 8 jam. Perkiraan harganya adalah 65.000, harga premium untuk teknologi listrik. Hilux Electric tidak menggantikan diesel, ia melengkapi portofolio yang ada. Pelanggan tipikalnya adalah instansi pemerintah atau perusahaan yang berfokus pada keberlanjutan untuk armada perkotaan yang terkontrol. Toyota sedang menguji pasar pickup listrik dan belajar dari umpan balik pelanggan. Perawatannya minimal, tidak memerlukan oli, filter, atau busi. Baterainya memiliki garansi 8 tahun atau 160.000 km. Perdebatan sangat sengit di dalam komunitas Hilux. Para puritan menolak versi listriknya, sementara para visioner menyambutnya dengan antusias. Toyota mempertaruhkan nama baiknya untuk menguji masa depan pickup. Hilux Electric lebih merupakan pernyataan niat daripada produk pasar muscle. Pasar akan menentukan apakah pickup kerja listrik layak atau hanya tren sesaat. Tempat ketiga, Toyota Hilux generasi ke-9 2026. Toyota Hilux generasi ke-9 2026 merupakan pembaruan mendalam dari ikon global ini. Toyota telah sepenuhnya mendesain ulang Hilux untuk pertama kalinya dalam hampir 1 dekade. Sasis rangka tangga yang diperkuat baru memiliki peningkatan kekakuan torsi sebesar 20%. Platformnya sedikit lebih besar untuk stabilitas dan ruang interior yang lebih baik. Desain eksteriornya kontroversial, lebih agresif, lebih aerodinamis, dan lebih modern. Bagian depan tinggi dan mengesankan dengan garis-garis bersudut dan berotot. Interiornya didesain ulang sepenuhnya dengan material premium dan teknologi yang diperbarui. Layar 12 inci dan cluster instrumen digital 10 inci sangat mengesankan. Sistem multimedia Toyota Audio menawarkan konektivitas penuh. Kursi lebih nyaman dan ruang penumpang belakang telah ditingkatkan. Mesin diesel 2,8 liter mempertahankan 200 tenaga kuda, tetapi torsi meningkat menjadi 490 Nm. Transmisi otomatis 8 kecepatan disempurnakan dengan perpindahan gigi yang hampir tidak terasa. Versi manual 6 kecepatan tetap tersedia di pasar tertentu. Penggerak 4 roda ditingkatkan dengan mode medan yang dapat dipilih. Suspensi yang direvisi menawarkan keseimbangan yang lebih baik antara kerja dan kenyamanan daripada generasi sebelumnya. Kapasitas muatannya 1 ton penuh dan kapasitas penariknya 3.500 kg. Harganya mulai dari 48.000 untuk versi dasar dan 70.000 untuk Legend yang dilengkapi sepenuhnya. Hilux bukanlah mobil murah dan memang tidak pernah dimaksudkan untuk murah. Proposisi nilainya didasarkan pada daya tahan, keandalan, dan nilai jual kembali. Hilux mempertahankan mahkotanya sebagai pickup Jepang paling andal di dunia. Generasi sebelumnya melampaui 500.000 km dengan perawatan yang tepat. Generasi baru menjanjikan tingkat daya tahan yang sama dengan teknologi yang diperbarui. Pelanggan Hilux pada umumnya berinvestasi pada kendaraan kerja selama beberapa dekade, bukan barang sekali pakai. Toyota memahami tekanan tersebut dan mempertahankan standar yang sangat tinggi. Hilux 2026 adalah evolusi, bukan revolusi. Ia mempertahankan esensi tetapi meningkatkan eksekusi. Tempat kedua, Isuzu D-Max 2026. Isuzu D-Max 2026 adalah truk pickup dengan mentalitas layaknya truk dan pengalaman industri selama beberapa dekade. Isuzu telah memproduksi truk komersial sejak awal berdirinya dan memahami daya tahan seperti tidak ada yang lain. D-Max menerapkan keahlian itu ke segmen pickup penumpang. Mesin diesel 3,0 liter naturally aspirated menghasilkan 190 tenaga kuda dan torsi 450 Nm. Ini bukan yang paling bertenaga, tetapi keandalannya yang legendaris melebihi 500.000 km dengan perawatan yang tepat. D-Max adalah penerus warisan Chevrolet D-Max yang tak terkalahkan di masa lalu. Banyak yang lupa atau tidak menyadari bahwa Chevrolet D-Max diproduksi oleh Isuzu. Dari situlah reputasinya berasal. Saat ini, Isuzu menjual dengan nama sendiri,
tanpa perantara. Sasis rangka tangga kokoh dan dikalibrasi untuk pekerjaan berat terus-menerus. Suspensi belakang multi-daun dapat menangani beban berat. Kapasitas muatannya 1 ton penuh dan kapasitas penariknya 3.500 kg. Interiornya sederhana dan fungsional tanpa kemewahan yang tidak perlu. Layar 8 inci mencakup fungsi-fungsi dasar dan AC-nya bertenaga. Kursi yang tahan lama mudah dibersihkan, ideal untuk pekerjaan konstruksi atau pertanian. Transmisi otomatis 6 kecepatan telah teruji dan terbukti. Penggerak 4 roda menggunakan sistem yang kokoh dengan pengunci diferensial belakang. Harganya berkisar antara 38.000 hingga 60.000 peso tergantung pada versi dan pasar. D-Max bukanlah yang termurah atau termahal. Ia berada tepat di tengah dalam hal kualitas dan harga. Isuzu juga memperkenalkan D-Max listrik pada tahun 2026 dengan baterai 67 kWh. 2 motor listrik dengan penggerak semua roda menghasilkan 174 tenaga kuda dan torsi 325 Nm. Kapasitas muatan 1 ton dan kapasitas penarik 3.500 kg tetap sama. Jangkauan yang diperkirakan adalah 300 km dalam penggunaan campuran. Nomor 1. Suzuki Carry 2026. Mari langsung ke intinya dengan rilis ini. Suzuki Carry 2026 adalah truk pickup Jepang paling terjangkau yang tersedia dan mematahkan semua ekspektasi. Carry adalah kendaraan utilitas klasik Jepang yang tak pernah hilang. Suzuki menyegarkannya pada tahun 2026 dengan cukup untuk membuatnya tetap relevan. Perubahan desain kecil, detail yang berguna di kabin, dan fokus yang sama seperti biasanya, fungsional, mampu mengangkut barang, dan tahan lama. Mesinnya adalah mesin bensin 3 silinder, 660 cm3, dengan tenaga hanya 39 tenaga kuda, cukup untuk tujuannya. Transmisi manual 5 kecepatan memiliki opsi otomatis 4 kecepatan. Penggerak 4 roda dengan gigi rendah sangat mumpuni. Di medan yang menantang seperti lumpur, lereng, atau bahkan salju, Carry melampaui ekspektasi. Sasis rangka tangga dirancang untuk menopang hampir 1 ton dalam pekerjaan pertanian berat. Suspensi sederhana namun efektif dengan pegas daun belakang dan lengan kontrol depan. Dimensinya kompak, panjang 3,4 meter dan lebar 1,48 meter. Mobil ini sangat cocok untuk jalanan sempit, pasar, dan lahan terbatas. Bak kargo memiliki ruang yang dapat digunakan sepanjang 2 meter, cukup untuk peralatan dan bahan bangunan. Kapasitas penariknya 500 kg, terbatas tetapi tetap ada. Interiornya sederhana, jok vinil, setir sederhana, dan indikator analog. AC optional, dan radionya sederhana, dan tidak ada yang berlebihan. Inilah yang menjadi pembeda, harganya. Carry adalah pickup Jepang termurah di dunia. Versi dasar dimulai dari 8.500 euro. Versi limited dengan penggerak semua roda dan transmisi otomatis sekitar 11.000 euro. Sangat murah untuk apa yang ditawarkannya. Suzuki tampaknya menghemat biaya untuk berinvestasi pada mekanik yang sederhana dan kokoh. Tidak ada material yang rapuh, tidak ada elektronik yang mudah rusak. Di Jepang, ini adalah tolok ukur mutlak bagi petani kecil dan pedagang perkotaan. Carry tidak ditujukan untuk pelanggan yang menginginkan teknologi terbaru. Ini ditujukan untuk mereka yang membutuhkan sesuatu yang fungsional, ekonomis, dan sangat tahan lama. Di pasar ekspor di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, Carry mendominasi. Sebuah pickup besar tidak akan muat di jalanan sempit atau pasar pedesaan. Carry menjadi nomor 1 karena tidak semua pickup harus besar untuk menjadi bagus. Beberapa hanya perlu menyelesaikan pekerjaan, dan Carry melakukannya lebih baik daripada banyak pickup lainnya. Konsumsi bahan bakarnya sangat baik, 5 liter per 100 km di kota. Perawatannya sederhana, mekanik dasar manapun dapat memperbaikinya. Suku cadang murah dan mudah didapatkan, dan daya tahannya telah terbukti selama beberapa dekade.
Carry akan bekerja selama beberapa dekad tanpa masalah besar dengan perawatan pencegahan dasar. Berikut adalah 14 pikap Jepang tahun 2026 yang menggemparkan seluruh pasar. Dari Carry seharga 8,500 hingga Hilux seharga 70,000, ada pilihan untuk semua orang. Jepang menunjukkan dominasinya di segmen ini, dari kelas entry level hingga premium. Teknologi hibrida dan listrik telah hadir di pikap kerja dan mempertahankan kemampuannya.